بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والله أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih kita rasakan, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban bagi setiap seorang laki-laki baligh dan berakal, yakni melaksanakan ibadah Jumat di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Selawat dan salam mari kita mohonkan agar disampaikan Allah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sebuah kenikmatan besar ketika Allah takdirkan kita, Allah lahirkan kita di tengah-tengah keluarga yang menganut agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang menjamin kita selamat hidup dan di dunia dan selamat hidup di akhirat kelak. Islam hadir dengan kesempurnaannya. Islam agama yang kafah, sempurna. Dan Islam adalah agama yang syamil, agama yang lengkap, sempurna, lengkap, mengatur segala aspek kehidupan umatnya. Apapun profesi umatnya, apapun pekerjaan umatnya, dari awal dia tidur, bangun, kemudian tidur dan bangun lagi, semuanya diatur oleh Islam. Tidak ada yang tidak diatur oleh Islam, Pak. Semuanya lengkap diatur oleh Islam. Namun kadang-kadang, mohon maaf Bapak dan saudaraku, di antara kita banyak yang coba pilah-pilah
Mana yang bisa kita pakai, itu yang kita pakai. Mana yang menurut akal kita tidak sesuai, kita tidak pergunakan. Padahal Bapak dan Saudaraku, Allah minta kita, Allah tuntut kita, Allah inginkan kita, yang namanya umat Islam itu, untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara lengkap. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisilmi kafah, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara lengkap. Jangan pilah-pilah, jangan pilih-pilih. Kalau ndak sesuai Jawa ndak wak pakai, kalau ndak sesuai Jawa wak pagunuan, itu ndak batu dalam Islam. Contoh Bapak dan Saudaraku, khatib mengetuk kita bersama, termasuk dari khatib sendiri. Sebuah kewajiban kita nanti tanggal 14 Februari untuk menentukan siapa pemimpin kita. Mohon maaf Bapak dan Saudaraku, kadang-kadang ada di antara kita yang alergi dengan pembicaraan ini. Oh, kok di khatib Jumat membicarakan politik? Oh, kok di khatib Jumat membicarakan masalah kepemimpinan? Bapak, Islam tidak anti dengan politik. Islam tidak anti dengan konsep kepemimpinan. Kalau mau kita belajar sejarah Bapak dan Saudaraku, kepemimpinan ketika Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, Pak, apa yang dibicarakan sahabat waktu itu? Apakah ketika Rasul wafat itu ada sahabat yang menentukan siapa yang akan mandikan Rasul, siapa yang akan nyolatkan Rasul, siapa yang ngapani Rasul? Belum itu yang dirumuskan sahabat. Apa yang dirumuskan sahabat, Pak? Siapa yang akan menggantikan Rasulullah dalam memimpin umat ini pasca Rasulullah wafat? Kaum Ansor dan kaum Muhajirin rapat untuk tentukan siapa yang gantikan Rasul sebagai pemimpin. Dan hasilnya Bapak dan Saudaraku, Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk waktu itu. Namun di sini menggambarkan bahwa dalam Islam tidak boleh ada kekosongan pemimpin. Bahkan Rasul katakan Bapak dan Saudaraku, ketika kita dalam perjalanan 3 orang saja, maka diperintahkan oleh Rasul, tunjuk salah seorang pemimpin di antara kamu ketika kamu safar dalam perjalanan 3 orang itu. Begitu pentingnya dalam menentukan pemimpin. Nah Pak, pemimpin yang bagaimana? Ini yang akan khatib sampaikan pada kesempatan ini. Bagaimana kriteria pemimpin yang akan kita tunjuk untuk memimpin kita 5 tahun yang akan datang? Ini perlu kita sampaikan Pak. Agar apa? Agar kita tidak salah dalam menentukan siapa pemimpin kita. Karena Pak, berdasarkan fatwa ulama tahun 2009 di daerah Padang Panjang, waktu itu Majelis Ulama Indonesia mengadakan musyawarah, dimunculkan fatwa bahwa untuk memilih pemimpin ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang akan kita pilih. Apa 4 syarat kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang akan kita pilih itu? Dia harus mencerminkan kepada 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Pak? Nabi Muhammad dia siddiq, Nabi Muhammad dia amanah, Nabi Muhammad dia fatonah, Nabi Muhammad dia tabligh. Itu sifat yang wajib bagi Nabi kita. Itu yang sifat wajib bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh itu harus ada pada Nabi. Dan Pak, pemimpin yang akan kita tentukan nanti juga harus ada sifat itu.
Harus ada sifat sidik. Apa sidik? Benar. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan itu sesuai dengan apa yang dia perbuat. Itu sidik, Pak. Kalau sesuai dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang disampaikan, dia sidik, insya Allah pilih dia. Pertama, sidik. Yang kedua, pemimpin yang akan kita tentukan nanti, yang kita pilih itu, dia harus memiliki sifat amanah. Apa amanah apa? Dapat dipercaya. Apa alat ukurnya, Pak? Murah sekali buat kita, Pak. Buat umat Islam. Ketika muazin mengumandangkan azan, apatah yang ulama calon pemimpin yang akan kita pilih itu, dia penuhi tidak panggilan Allah itu? Karena apa? Yakin tidak yakin kita? Percaya tidak percaya kita? Karena mungkin kita tidak rasakan itu. Ketika jasad kita berada di dalam rahim ibu kita, berumur 4 bulan 10 hari waktu itu, maka roh akan Allah tiupkan ke dalam orang jasad yang ada dalam rahim orang tua kita itu. Ketika roh akan ditiupkan itu, Pak, Allah minta perjanjian dengan kita waktu itu. Allah minta sumpah dengan kita waktu itu. Apa sumpah kita? Baca surat Al-A'raf ayat yang ke-174. Alastu birabbikum, betulkah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Siapapun kita, Pak, siapapun kita yang hadir saat ini, semuanya pernah berjanji dengan Allah, pernah diminta perjanjian dengan Allah waktu itu. Qalu, kita berkata, Pak, bala syahidna, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tempat aku menyembah nanti, tempat aku mengadukan nasibku, tempat aku menggantungkan segala permasalahan hidupku, hanya kepada Engkau nanti aku sampaikan ya Allah. Itu janji kita, Pak. Tapi lepas di dunia ini, banyak yang kita lupa janji. Dan andai kata ada pemimpin yang ketika muazin mengumandangkan azan, dia tidak pernah dekat dengan rumah Allah, tidak pernah mau sujud kepada Allah, tidak pernah mau memenuhi panggilan Allah, Pak, jangan pilih dia. Kenapa? Karena dengan Allah saja dia sudah tidak amanah, apatah lagi dengan kita rakyatnya. Satu lagi, Pak, alat ukur kita murah sekali, Pak. Rasul katakan, Bapak dan saudaraku, ketika di antara kita, hati-hati nih, Pak, ketika di antara kita orang yang beriman, sholat sisa kita, sholat subuh kita tidak kita lakukan dengan berjamaah, Pak. Tidak datang ke rumah Allah untuk berjamaah, sholat isya dan sholat subuh tidak berjamaah kita. Rasulullah katakan itu orang-orang yang sudah munafik. Maka Pak, orang-orang yang dekat dengan Allah subuh saja dia tidak pernah datang. Jangankan isya, Pak, subuh saja dia tidak datang, atau isya pun tidak datang dia. Bapak dan saudaraku, jangan kita pilih dia. Karena sudah dikatakan, Rasulullah mengatakan itu adalah orang munafik. Dan orang munafik salah satu cirinya adalah dia tidak amanah. Bapak, yang ketiga, sifat ya pemimpin yang harus kita pilih itu, dia harus memiliki sifat yang namanya fatonah. Apa fatonah, Pak? Cerdas. Cerdas bagaimana? Mampu memahami segala permasalahan. Tidak hanya sekedar untuk berbicara saja, namun diaplikasikan nanti. Namun kadang-kadang Bapak dan saudaraku kita berkata, oh kan pandai mengecek saja. Biar kita lihat bagaimana dia memaparkan konsepnya. Pandainya mengecek berarti dia pandai mengeluarkan apa yang ada di dalam otaknya, dia sampaikan, dia kemas dengan sebaik-baiknya. Itu tanda-tanda salah satu mungkin di orang yang cerdas. Dan kita butuh pemimpin yang seperti itu. Terakhir, Pak, pemimpin yang akan kita pilih itu, pimpin yang amanah adalah
pemimpin yang memiliki sifat tabligh. Apa tabligh? Kalau kita pahami dalam pengertiannya, menyampaikan. Tapi berdasarkan analisa fatwa ulama tahun 2009 itu, yang dimaksud dengan tabligh itu adalah transparan. Artinya apa? Dia mampu menyampaikan apa yang dia sampaikan, apa yang dia perbuat selama ini, dia sampaikan secara benar, tidak ada yang dia tutup-tutupi, tidak ada yang dia sembunyi-sembunyikan. Dia sampaikan secara nyata, dia sampaikan secara jelas bahwa itulah yang dia lakukan. Andai kata apa? Ketemu oleh dia apa yang salah, dia akan juga akui kesalahannya itu. Ini yang jarang kita lihat pemimpin saat ini, Pak. Kalau ngakui kebaikannya banyak, dia sampaikan program yang sudah dia kerjakan, program yang sudah disampaikan. Padahal ada juga kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, dan ini jarang yang dia expose. Padahal, Pak, kita sifat manusia itu, apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti buat salah, pasti buat dosa. Nggak ada kita yang nggak buat salah, nggak ada yang kita tidak buat dosa. Nggak ada yang namanya anak cucu Adam itu sempurna. Dia transparan sampaikan itu. Ketika empat ini ada, sidik dia, amanah dia, fatonah dia, tabligh dia. Maka kata fatwa ulama itu, ketika ada keempat sifat itu dalam salah seorang pemimpin yang nampak oleh kita, maka wajib hukumnya kita untuk memilih dia. Artinya apa, Bapak dan Saudara? 5 menit kita masuk ke dalam kotak, ke dalam bilik suara. 5 menit akan menentukan nasib kita 5 tahun yang akan datang. Jangan kita berprinsip untuk tidak mau memilih, karena kalau kita golput tidak mau memilih, maka kita sudah masuk kepada orang yang melanggar fatwa ulama. Padahal fatwa ulama mengatakan hukum dari memilih itu adalah wajib. Dan dia merujuk kepada hadis Rasul tadi, ketika 3 orang saja safar dalam perjalanan, wajib hukumnya kamu untuk menentukan salah satu pemimpin, kata Rasul. Dan rujukan ulama lagi adalah ketika Nabi meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin adalah bagaimana siapa yang akan menentukan siapa yang akan jadi pemimpin pasca Rasulullah wafat. Artinya apa, Bapak dan Saudaraku? Balik kepada kita semua. Mau tidak kita menyalurkan suara kita nanti kepada orang yang menurut kita, bukan menurut khotib, menurut kita memang orang itu punya sifat sidik, memang punya sifat amanah, sifat tabligh dan sifat patonah. Bapak, kita rindu pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Walaupun 3 tahun lebih dia cuma memimpin, Pak. Tidak sampai 5 tahun dia memimpin, tetapi terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupan umat. Allah turunkan rahmatnya. Bahkan dalam riwayat, Bapak dan Saudaraku, saking ke umatnya beriman semuanya karena Umar bin Abdul Aziz itu seorang nelayan saja, Pak, tidak perlu pergi ke laut. Tapi yang rahmat Allah itu turun, tidak perlu dia jauh-jauh berlayar ke tengah laut. Di kakinya baru sampai saja sebetis saja di lautan itu, yang namanya ikan sudah banyak berdatangan. Karena apa? Karena ternyata rahmat Allah turun ketika apa? Ketika seorang pemimpin betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pemimpin yang kita tunjuk itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takutkan adalah laknat Allah turun kepada kita. Sebagai contoh terakhir, Bapak dan Saudaraku,
Apa itu? Kota Padang Pak pun pernah juga punya seorang pemimpin yang mampu menegakkan syariah Islam itu. Pesantren Ramadan muncul di mana-mana Pak. Jilbab muncul di mana-mana. Zakat diambilnya kepada para pegawai negeri. Dia serapkan semua ajaran-ajaran agama. Apa yang kita alami Pak? Gempa yang kata orang 2009 itu adalah gempa yang akan memberikan efek tsunami. Bahkan peneliti Amerika pun terkejut kenapa tsunami waktu gempa yang besar itu tidak terjadi di kota Padang. Mungkin saja Pak, Asmaul Sunnah yang dilantunkan oleh anak-anak SD, anak-anak SLTP, anak-anak SLTA, lantunan Asmaul Husna yang dilantunkan oleh para ibu-ibu kita di majelis taklim sebagai salah satu program dari pemimpin kita itu saja yang mungkin yang membentengi kita tidak terjadi bencana besar itu. Artinya Pak, kembali kepada kita, mau pilih pemimpin yang mana kita? Hati nurani kita yang akan menentukan siapa yang akan kita tentukan, pemimpin mana yang akan kita pilih. Mudah-mudahan 2024 ini kita tidak salah dalam menentukan pemimpin kita, sehingga rahmat Allah turun untuk bangsa di Indonesia ini. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, hadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak dan saudaraku, di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, di tengah-tengah ayat Allah menegaskan kepada kita, hendaknya kita memiliki persiapan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa? Persiapan untuk kebutuhan kita di hari esok. Mungkin saja Bapak dan saudaraku, persiapan untuk kebutuhan hari esok itu adalah jangka panjang di yaumil kiamat nanti. Namun yang terdekat adalah bagaimana kebutuhan kita mempersiapkan 5 tahun yang mendatang. Dari mana kita mulai persiapan itu? Dari bagaimana kita mampu menentukan seorang pemimpin kita 5 tahun yang akan datang, yang akan kita datangi pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nantinya. Insya Allah kita mampu mempersiapkan, mampu menentukan, mampu memilih pemimpin yang memang takut dengan Allah dan sayang dengan kita rakyatnya. Pemimpin yang memang betul-betul amanah dan tidak khianat terhadap kita. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwar innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibus sailin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bidarli wa tazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.